mereka mau berbagi cerita, mereka mau men-sharingkan kehidupan mereka. Lalu pertanyaan, siapa yang mau mendengar? Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi. Minta waktunya untuk bertanya beberapa hal. Boleh. Yang pertama, apa yang mendorong pastor untuk mendengarkan pengakuan dosa? Baik, yang pertama, saya menyadari bahwa panggilan saya sebagai seorang imam, salah satu tugas saya sebagai pelayan sakramen itu adalah mendengarkan pengakuan dosa umat. Jadi saya ditabiskan dengan salah satu tugas itu adalah mendengarkan pengakuan dosa umat. Nah, saya percaya ya, sebagaimana juga gereja mengajarkan bahwa Yesus itu hadir atau ada di dalam diri imam. Sebagai seorang pelayan sakramen, ya, Kristus hadir dalam diri saya. Ya, saya mau menyalurkan rahmat pengampunan itu kepada umat yang mengaku dosa kepada saya. Hal yang kedua, saya jadi salah satu orang yang suka mendengarkan, ya, suka mendengarkan. Apalagi ya, juga menyadari panggilan tadi, ada banyak orang yang butuh untuk didengarkan. Nah, umat dengan segala macam pengalaman, hal-hal yang susah dalam hidup mereka, mereka mau berbagi cerita, mereka mau men-sharingkan kehidupan mereka. Lalu pertanyaan, siapa yang mau mendengar? Saya satu orang yang suka untuk mendengarkan keluh kesah atau sharing atau pengalaman hidup orang lain, karena saya juga percaya bahwa Allah yang bekerja dalam diri saya itu bisa ya memberikan kelegaan atau nasihat supaya umat yang membagikan cerita atau pengalaman hidup mereka itu, mereka bisa merasa kuat, ya, bisa menjalankan hari-hari hidup mereka selanjutnya dengan membagikan cerita, dan saya yang mau mendengarkan itu. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Yang kedua, Pastor, sebagai putra-putra Maria, apa teladan dari Bunda Maria yang bisa kita teladani dalam konteks mendengarkan? Ya, udah jelas ya. Saya sebagai seorang imam, misionaris Claretian, dengan spiritualitas hati keibuan Maria, saya belajar dari seorang ibu yang mau mendengarkan. Dalam pengalaman hidup Maria, kita melihat bahwa Maria itu pertama dia mendengarkan suara Allah, panggilan Allah. Lalu dia berusaha untuk mengikuti dengan setia apa rencana Allah, apa kehendak Allah yang harus terjadi atas diri dia. Nah, sebagai seorang imam, dengan bersemangatkan hati keibuan Bunda Maria tadi, saya juga terdorong untuk mau mendengarkan, mau mendengarkan siapapun yang mau berbagi cerita, mau berbagi pengalaman hidup mereka. Apalagi dalam konteks sebagai seorang imam, kita berhadapan dengan banyak umat kita yang haus untuk didengarkan. Maka saya dengan belajar dari Bunda Maria juga mau mendengarkan dengan hati apa yang diceritakan atau apa yang diseringkan oleh umat kepada saya. Kiranya itu menjadi satu hal yang berguna, ya, mendatangkan kekuatan atau peneguhan bagi umat yang berbagi cerita tentang hidup mereka. Terima kasih, Pastor. Sama-sama.